Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Izzatul Islam dengan NIM 444323012. Kali ini saya akan membahas salah satu teknik pemisahan senyawa yang sering digunakan dalam kimia, yaitu kromatografi lapis tipis atau yang biasa disingkat dengan KLT. Nah, teknik ini sederhana dan cepat dan sangat berguna dalam analisis kualitatif senyawa, terutama dalam laboratorium penelitian dan pengujian. Nah, yuk kita pahami cara kerjanya, komponen utamanya, dan bagaimana mengaplikasikannya. Nah, kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan campuran senyawa berdasarkan perbedaan polaritas dan daya serap terhadap fase diam dan fase gerak. KLT juga termasuk dalam kromatografi planar, yang dimana fase diam berupa lapisan tipis adsorban, biasanya silika gel, aluminium ataupun selulosa, yang dilapiskan di alat plat kaca, aluminium ataupun plastik. Fase geraknya pun adalah pelarut atau campuran pelarut yang akan naik melalui lapisan adsorban secara kapiler. Nah, prinsip kerjanya yaitu senyawa ini memiliki polaritas rendah akan bergerak lebih jauh bersama pelarut, sementara senyawa yang lebih polar akan tertahan di dekat garis awal. Inilah yang menyebabkan senyawa-senyawa dalam campuran bisa terpisah. Kemudian saya akan menjelaskan alat dan bahan KLT. Untuk melakukan KLT kita membutuhkan beberapa alat dan bahannya, yaitu biasa menggunakan kaca ataupun aluminium yang dilapisi dengan silika gel, ataupun sampel bisa berupa ekstrak tumbuhan, larutan organik, dan senyawa hasil sintesis. Pelarut seperti heksana, etil asetat, metanol atau campurannya tergantung polaritas senyawa. Lalu ada bejana pengembang seperti gelas kimia besar yang ditutup, berfungsi untuk menjaga atmosfer jenuh pelarut. Kemudian ada kapiler atau mikropipet untuk menotokkan sampel. Dan yang terakhir itu ada visualisasi, bisa disebutkan kayak sinar UV, semprotan pereaksi seperti vanilin dan anisaldehida. Nah, semua alat ini sederhana dan umumnya itu bisa didapatkan di laboratorium kimia analitik. Nah, kemudian selanjutnya langkah-langkah praktik KLT. Yang pertama itu kita siapkan plat KLT dan buat garis besar dasar dengan pensil sekitar 1-2 cm dari bawah. Jangan gunakan pulpen karena tinta bisa mengganggu hasil. Lalu dengan kapiler totokkan larutan sampel secara hati-hati di garis tersebut dan biarkan hingga kering. Selanjutnya itu siapkan bejana pengembang dan tuangkan fase gerak atau pelarut setinggi kurang lebih 0,5 cm. Pastikan pelarut tidak menyentuh titik sampel pada plat. Lalu masukkan plat ke dalam bejana dan tutup. Biarkan pelarut itu naik. Setelah pelarut hampir mencapai atas, angkat platnya. Kemudian tandai posisi pelarut lalu keringkan. Nah, jika senyawa tidak berwarna, visualisasi dilakukan dengan sinar UV atau menyemprotkan reaksi kimia. Selanjutnya itu ada analisis dan perhitungan RF. RF itu ialah radiation factor. Rumusnya itu ialah RF sama dengan jarak yang ditempuh senyawa dibagi dengan jarak yang ditempuh pelarut. Nilai RF ini selalu bernilai antara 0 dan 1. Senyawa dengan RF yang sama biasanya menunjukkan senyawa yang serupa atau identik.
KLT sering digunakan juga untuk identifikasi senyawa, menentukan kemurnian, mengikuti proses reaksi, dan juga sebagai pra-pemisahan sebelum analisis lebih lanjut seperti kromatografi gas atau HPLC. Nah, kesimpulannya ialah KLT adalah teknik pemisahan yang murah, cepat, dan mudah digunakan untuk menganalisis berbagai jenis senyawa, terutama dalam bidang kimia organik, farmasi, dan biologi. Meski sederhana, KLT sangat efektif dalam memberikan gambaran awal tentang komposisi campuran. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.